Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Benny Wetan di channel saya Sehat Minimalis. Cara sehat yang murah bahkan gratis. Setelah saya posting video saya yang terakhir mengenai gerakan AT6, untuk teman-teman yang belum lihat silahkan lihat dulu video saya sebelumnya. AT6 gerakan untuk melemaskan otot pinggang kita terutama di lumbar, supaya sakit pinggang atau saraf kejepit di pinggang itu bisa ringan atau kita merasa lebih longgar, lebih tidak sakit. Nah, muncullah banyak sekali DM-DM di Instagram saya. Bagi teman-teman yang belum ikuti Instagram saya, silakan ikuti seperti yang tertulis di bawah. Dan juga bagi teman-teman yang baru di channel saya, silakan subscribe channel saya seperti tertulis di bawah. Banyak berisi tip-tip kesehatan dengan cara yang sederhana, tapi kita hidup sehat dan segar setiap hari. Nah, melanjutkan tadi itu, setelah saya posting video saya yang AT6, saya ada sebutkan melakukan gerakan ATT, gerakan ajaib tempel tembok, dan juga gerakan ATL, gerakan ajaib tempel lantai. Banyak sekali teman-teman yang menanyakan juga di DM saya, apa sih Pak Benny gerakan ATT, gerakan ATL? Padahal untuk subscriber lama saya tentu tahu saya sudah banyak posting mengenai gerakan-gerakan tersebut beberapa waktu yang lalu. Nah, hari ini saya akan jawab juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan teman-teman juga. Saya saring dan juga saya jawab beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan mengenai saraf kejepit. Dan kelihatannya dari jumlah pertanyaan lewat DM maupun komentar teman-teman, banyak sekali teman-teman memang yang menderita saraf kejepit, terutama di L3, L4, L5 atau di bagian lumbar ya, yang dimana sakitnya menjalar ke pantat, menjalar ke paha, kemudian ke betis, dan sampai ke telapak kaki. Nah, hari ini saya jawab pertanyaan yang paling sering adalah nomor 1. Yang paling sering ditanyakan, Pak Benny, untuk yang saraf kejepit ini, apakah ada pantang makan apa? Saya prinsipnya tidak terlalu banyak pantang dalam makan. Boleh makan apa saja, jangan dalam jumlah terlalu banyak. Kemudian yang paling penting saya rasa, jangan minum air dingin, terutama air es. Itu jangan, karena itu tidak baik untuk kesehatan otot dan saraf kita. Otot dan saraf kita akan menjadi kaku. Kalau kaku, kita akan merasa semakin sakit. Jadi teman-teman tolong hindari minuman air dingin. Dan bukan hanya terhadap masalah sakit pinggang L3, L4, L5, itu juga tidak baik untuk kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Jadi hindarin minum air dingin. Pantangnya hanya itu aja. Yang lain bolehlah. Makan jangan terlalu banyak saja. Pertanyaan lain yang termasuk frekuensinya sering adalah, Pak Benny, bolehkah saya tetap berolahraga sepeda? Nah, berolahraga sepeda itu terutama sepeda yang badan kita perlu agak membungkuk, itu sebenarnya tidak baik untuk kesehatan di lumbar kita ya. Itu tidak baik karena posisi kita itu bungkuk sekali. Nah, apalagi di negara kita ini memang kondisi jalan tidak terlalu mulus. Banyak jalan yang lobang-lobang atau bergelombang. Nah, kita kan kena hentakan-hentakan itu juga tidak baik untuk kesehatan pinggang kita ya, lumbar ya. Ya, itu tidak baik. Jadi kalau bersepeda bisa cari sepeda yang posisinya jangan membungkuk, kemudian cari jalan yang mulus sekali ya. Nah, itu tidak apa-apa.
Nah, usahakan jangan di tempat yang jalannya tidak mulus. Itu betul-betul tidak baik. Kemudian berikutnya, apakah boleh olahraga jogging? Kalau jogging saya betul-betul tidak sarankan. Karena kalau jogging, badan kita itu terjadi hentakan. Dan hentakan itu bukan tidak baik terhadap kita punya kondisi lumbar atau tulang-tulang belakang kita bagian bawah, tapi juga tidak baik sekali untuk persendian lutut kita. Nanti kalau bagi teman-teman yang sudah umur 40 ke atas, itu nanti ada masalah di lutut ya. Jadi kalau jogging saya tidak sarankan. Lebih baik mengganti joggingnya jalan saja ya. Jalan cepat boleh. Nah, sambil pagi hari jemur matahari jalan cepat itu boleh. Tapi usahakan jangan jogging. Yang lainnya lagi adalah dikombinasikan dengan olahraga berenang. Itu bagus sekali ya, bagus. Saya sarankan sambil teman-teman melakukan latihan gerakan ATT, gerakan ATL, gerakan AT6, itu boleh dikombinasikan dengan berenang misalnya seminggu 3 kali. Kalau saya 1 minggu saya berenang 5 kali. Jadi itu adalah olahraga yang terbaik ya, berenang ya, untuk kita-kita yang ada masalah sakit HNP atau di lumbar L3, L4, L5 ya. Jadi dikombinasikan dengan berenang. Nah, untuk teman-teman banyak yang menanyakan, Pak Benny sering bilang gerakan ATT, ATL, tapi mulai dengan pemula. Nah, pemula itu bagaimana? Nah, berikutnya untuk teman-teman yang sering menanyakan saya juga gerakan ATT kayak gimana, gerakan ATL kayak gimana. Pertanyaan-pertanyaan begitu sebenarnya bisa lihat di video-video yang lalu, tapi saya jelaskan lagi ya. Nah, silakan simak. Nah, untuk teman-teman yang sering skip video itu, nah saya rasa sih banyak sekali ya yang skip video itu, dan juga sering bilang, Pak Benny jelaskannya sangat detail, terlalu lambat. Tapi saya sebenarnya sudah sering menanyakan kepada kita semua subscriber saya, apakah mau dijelaskan detail, pelan-pelan, dan ternyata lebih dari 90% dari subscriber saya memang minta saya jelaskan mendetail, pelan-pelan, supaya jelas. Karena channel saya kan masalah kesehatan. Kalau salah pengertian, salah latihan, bisa tambah parah. Nah, teman-teman yang skip, kemudian teman-teman menanyakan pertanyaan, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu sudah ada dalam video saya. Jadi tolong itu nonton video saya secara keseluruhan supaya jangan salah latihan. Oke, latihan gerakan ATT dan ATL sebagai berikut. Ya teman-teman, untuk gerakan ATT atau gerakan ajaib tempel tembok, untuk yang pemula sering ditanyakan apa maksudnya Pak Benny yang pemula. Yang pemula maksudnya jangan berdiri terlalu jauh dulu dari tembok, iya. Mungkin berdirinya 20 cm dulu dari tembok. Nah, juga menitnya mungkin mulai dengan 1 menit dulu. Nah, ada yang langsung ikut saya 3 menit, nanti dibilangnya pinggang saya tambah pegel. Ya, karena tidak pernah melakukan stretching atau olahraga, sehingga memang otot dan sarafnya tidak terlatih, sehingga jadi pegel langsung 3 menit. Makanya saya sebut pemula bisa mulai dengan 1 menit dulu, dan juga berdirinya kurang lebih hanya 20 cm dari tembok. Setelah sanggup baru dimulai. Jadi 2 menit, jadi 3 menit. Setelah jadi 3 menit, baru nanti berdirinya makin menjauhi dari 20 cm menjadi 25 cm.
Kemudian menjadi 30 cm. Setelah 30 cm sudah maksimal. Jangan dijadikan 35-40 cm dan nanti terlalu miring. Nah 30 cm yang saya lakukan, nah kurang lebih ini ya, 30 cm. Kemudian jarak antara dua kaki itu adalah sekitar 15-20 cm. Oke. Nah jarak ke tembok ya 30 cm. Kita tempel. Tempelnya sampai mana? Sering ditanya. Tempelnya itu dari alat kelamin sampai dengan di hampir ke dada. Tempel semua ini sampai ke dada ya. Kemudian tangan kita berusaha seakan-akan mengambil barang di atas. Tempel 3 menit bagi yang sudah sanggup. Jarak 30 cm. Oke teman-teman, jadi gerakan ATL atau gerakan ajaib tempel lantai itu sederhana sekali. Kaki kita jongkok, cari tempat yang agak lembut, misalnya di atas ranjang, atau bisa juga pakai alas untuk yang biasa orang yoga ya, atau gym ya, itu bisa juga. Yang penting supaya lantainya jangan terlalu keras sehingga kita punya lutut tidak sakit. Kemudian lutut kita buka kurang lebih sebahu, tangan kita juga kurang lebih sebahu, tempel jauh. Kemudian kita naik pelan-pelan, pelan-pelan ya teman-teman. Jangan terlalu cepat sampai bagian alat kelamin kita tempel di lantai. Kemudian kita naik lagi pelan-pelan. Ulangin. Kemudian kita turun lagi. Pada saat naik, kepala kita sampai mendongkak ya. Mendongkak ke atas. Dan kita merasa benar-benar ketarik. Otot dan saraf pinggang kita ketarik. Nah yang disebut dengan pemula adalah boleh melakukan gerakan ini kurang lebih 10 kali dulu. Kemudian kalau memang sudah sanggup ditambah jadi 15 kali. Kalau saya tiap pagi saya melakukan sekitar 60 kali. Jadi gerakan yang sama tadi itu saya lakukan 60 kali. Teman-teman boleh mulai dengan 10 kali dulu. Kemudian setiap minggu ditambah 5 kali, 5 kali. Oke teman-teman, cukup sekian video kita minggu ini. Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang ingin menanyakan secara pribadi, silakan follow Instagram saya. Kemudian bisa DM ke saya. Saya akan berusaha menjawab semua pertanyaan teman-teman semaksimal yang saya bisa. Karena pertanyaannya memang terlalu banyak. Jadi mohon maaf kalau memang ada sering juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa saya jawab atau terlewatkan. Salam sehat selalu dari saya Benny Wetan. Dan sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih.